namanya intrusi. Nah itu ya, intrusi. Maka rembes kemana-mana itu yang mau dikatakan. Nil meluap di bulan apa itu? Juli, Agustus, puncaknya bulan September. Maka tulah pertama itu terjadi kira-kira bulan Juni, Agustus hingga Oktober atau November. Terus sampai diteliti begitu. Jadi salah satu peneliti itu lalu melihat itu. Jadi dari suatu kejadian alam yang biasa dimaknai oleh orang Israel pada waktu itu sebagai tanda bahwa Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Itu kan saya kira sangat biasa kan, kadang-kadang kita di sini itu sama juga. Wah itu karena gini. Dulu ketika misalnya ada gempa bumi dekat Natal di Aceh itu kan orang mulai ramai. Wah itu karena dulu membunuh Dionysius dan Redemptus, dikaitkan. Ada kaitan. Oke. Jadi menjadi jalan itu bukan darah betulan gitu. Ya kalau dilihat dari kodrati, secara kodrati itu ada masalah di situ. Selain lumpur berwarna merah tadi, tetapi juga ada makhluk yang namanya flagellates dan bakteri yang memang itu bisa membuat warna merah. Kalau di daerah kita ini saya kira agak jarang, tetapi ada cacing-cacing kecil yang warnanya memang merah. Itu di selokan-selokan sering ada, tapi tidak memberi warna seperti ini. Tapi dilihat, dimaknai, itu nanti berbeda dengan yang adi kodrati Pak. Sudah? Masuk akal? Oke. Senang kita. Sekarang tulah yang kedua. Sampai mana? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadamu. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulangi seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata akan mengeriak dalam sungai, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan memanjati rakyatmu dan segala pengawalmu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dan tongkatmu di atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun menunjuk anak-anaknya ke atas segala air di Mesir, maka muncullah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan mengikuti tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah pada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan kurban pada Tuhan.
Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun. Dan Musa berseru pada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan orang bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pasti ini bukan suike. Tapi ingat bahwa orang Israel tidak makan kata. Karena kata itu hidup di dua alam. Tidak mau. Hanya kita aja yang makan.